Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kabar terbaik selalu dan semoga tidak kurang apapun juga bagi teman-teman yang saat ini mengikuti kelas online ini ataupun yang mungkin hanya melihat dari streamingnya saja. Baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan masalah metodologi. Di sini kaitannya dengan metodologi, kalau kita melihat dari beberapa referensi yang ada di dalam mungkin di setiap kampus ataupun institusi untuk menetapkan bagaimana itu metodologi mungkin bervariasi. Ada yang di bab 4, ada yang di bab 3 dia membicarakan metodologi. Namun intinya sama. Bagaimana tahapan dalam metodologi terkait dengan tool ataupun alat yang akan kita gunakan. Ini sangat berpengaruh sekali. Jangan sampai nanti ada yang namanya metodologi mixing ya. Metodologi mixing ini adalah seperti ini. Di dalam metodologinya disampaikan ataupun disebutkan bahwasanya metodologi yang akan digunakan dengan menggunakan regresi, dengan menggunakan SPSS, dengan metodenya seperti ini, seperti ini. Misalkan contohnya seperti itu. Akan tetapi pada saat pembahasan di bab selanjutnya itu yang dibicarakan bukan SPSS-nya, tetapi misalkan menggunakan FUSE ataupun menggunakan Lisrel ataupun menggunakan Smart PLS. Ini bertolak belakang. Karena setiap tool yang digunakan pasti metodologinya juga pasti akan berbeda. Perbedaannya ada di mana? Kalau kaitannya dengan ini saya ambil salah satu contoh sistematika penulisan di salah satu kampus. Di sini dia berbicara masalah gambaran umum, tempat penelitian, metode penelitian, populasi sampel. Ini adalah teknik-teknik yang biasanya ataupun metode-metode yang standar. Penempatannya entah di bab 3 atau di bab 4 atau bab 2 itu tergantung dari kebiasaan ataupun budaya ataupun sesuai panduan yang ada di institusi tersebut. Namun yang akan saya tekankan di sini adalah berkaitan dengan masalah teknik analisa data. Nah, teknik analisa data ini kaitannya dengan tool yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan tool SPSS, pasti metodologinya berbeda. Teknik analisa data yang digunakannya juga berbeda. Mungkin kalau di teknik analisa data dengan menggunakan SPSS yang kita tahu satu, kita harus melakukan deskripsi data terlebih dahulu. Itu sudah pasti. Di semua tool pasti ada yang namanya deskripsi data. Kedua, ada yang namanya uji asumsi klasik. Di semua tool, hampir di semua tool, khususnya untuk yang berbasis multivariat, itu mempersyaratkan harus ada yang namanya deskripsi data dan kemudian uji asumsi klasik itu. Tetapi di tool yang berbasis SEM kayak Smart PLS, kemudian kayak Lisrel, Amos itu tidak mempersyaratkan itu. Jadi uji asumsi klasik itu tidak digunakan karena dia langsung melihat, karena basis yang dia gunakan yang dia lihat adalah varian dan kovariannya. Seperti apa sih variannya itu? Jadi yang dilihat adalah dari sisi variannya. Tetapi yang berbasis multivariat mempersyaratkan yang tadi saya sebutkan. Oke. Kaitannya dengan metode yang kita gunakan ataupun teknik yang digunakan dalam analisis data ini yang sesuai dengan toolnya. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan kalau kita menggunakan SPSS. Ini langkah-langkahnya yang harus digunakan teknik analisis datanya. Yang pertama, ini kalau kita menggunakan SPSS ya. Yang pertama kita lakukan deskripsi data. Bagaimana deskripsi datanya, kemudian pengujian persyaratan analisisnya dengan menggunakan statistik deskriptif. Kemudian ada uji asumsi klasik, ini harus terpenuhi. Bagaimana uji normalitas data, autokorelasinya, multikoronitas, heteroskedasitasnya seperti apa. Kemudian ada uji validitas, ada uji reliabilitas, kemudian uji analisisnya dengan menggunakan koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi,
dan kemudian uji regresi linear berganda. Ini biasanya yang digunakan. Dan yang terakhir, analisis hipotesis, melihat nilai uji T. Kemudian melihat uji signifikansinya dengan menggunakan uji F. Ini persyaratan yang umum digunakan kalau misalkan menggunakan SPSS. Ini semuanya harus terpenuhi nih. Kalau untuk SPSS, dari A sampai dengan E, yang SPSS ini harus terpenuhi. Bagaimana dengan tool yang lain, misalkan dengan Evius? Sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana kalau misalkan persyaratan dengan menggunakan Evius. Ya, ini berbeda dengan menggunakan persyaratan yang digunakan dengan Evius itu sangat detail sekali. Oke, mungkin salah satu hal yang baru bagi teman-teman yang kaitannya nanti menggunakan teknik analisis datanya ataupun alat yang digunakannya dengan menggunakan Evius. Di sini kita berbicara masalah teknik analisis datanya dulu. Kita jelaskan apa itu analisis data, Evius itu secara umum kita jelaskan, dan kemudian bagaimana data yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana jenis data tersebut? Umumnya kalau kita menggunakan data Evius, dengan menggunakan Evius biasanya data yang digunakan adalah time series, cross section ataupun data panel. Atau mungkin time series, cross section ataupun gabungan dari keduanya itu disebut dengan data panel ataupun bisa digunakan dengan menggunakan data panel tersebut. Akan tetapi di data panel juga jangan salah. Ada dua jenis data panel yang harus kita pahami, ya. Nantinya di sini sudah saya jelaskan nih. Ada dua macam data panel, yaitu data panel balance dan data panel unbalance. Nah, ini baru mungkin banyak yang bertanya. Waktu itu pernah saya temukan, saya tanyakan, ini data yang Anda gunakan data panel apa ini jenisnya? Dia bingung karena memang tidak paham. Jadi di sini saya jelaskan nih, poin penting yang perlu saya jelaskan kalau kita berbicara data panel dengan menggunakan time series. Ini yang harus Anda pahami nih. Ya. Di sini saya jelaskan ada dua jenis data panel, yaitu data panel balance dan data panel unbalance. Data panel balance adalah keadaan di mana unit cross section memiliki jumlah observasi time series yang sama. Contohnya, kita melakukan penelitian di salah satu perusahaan subsektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Contohnya semen, misalkan. Contoh ini saja. Contoh di perusahaan subsektor semen itu ada 10 dengan periode ataupun dengan periodenya selama 5 tahun. Contohnya misalkan kita dapatkan data itu 30. Kemudian data dari setiap perusahaan, dari 10 perusahaan itu kita dapatkan semua datanya sama. Gitu ya. Semua datanya itu sama, dari 10 perusahaan itu dengan 5 periode yang sama, itu ada semuanya lengkap. Itu yang disebut dengan data panel balance. Jadi semuanya datanya sama, gitu ya. Ada di tahun 2019, misalkan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 di setiap perusahaan ada, gitu. Kemudian bagaimana dengan data yang misalkan dari 10 perusahaan tidak ada datanya di salah satu perusahaan di tahun tertentu. Itu bisa digunakan tidak? Seharusnya itu bisa kalau saya katakan kalau kita menggunakan Evius. Itu yang disebut dengan data panel unbalance, ya. Data panel unbalance ini adalah keadaan di mana unit cross sectional memiliki jumlah observasi time series yang tidak sama. Itu contohnya perusahaan A dari periode 2014 sampai dengan 2019 datanya ada lengkap semuanya. Kemudian perusahaan B datanya tidak lengkap 2019 karena belum dipublish. Yang ada hanya sampai dengan tahun 2018. Ada tahun 2019-nya tetapi tidak komplit, misalkan hanya triwulan ataupun kuarter. Di kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiganya tidak ada. Bisa dimasukkan nggak tuh data yang kuarter pertama dan kuarter kedua? Silahkan dirata-rata dan dimasukkan sebagai data yang ini. Tetapi itu dikategorikan tetap sebagai data unbalance. Karena datanya itu belum komplit. Lebih baik tidak usah dimasukkan kalau menurut saya. Karena dalam kategori itu diartikan sebagai data panel unbalance. Ini saja yang perlu dipahami nih kalau berkaitan dengan data panel.
Kemudian dalam FViews, di sini saya akan menggunakan nanti dalam implementasinya ataupun dalam tutorialnya nanti saya akan menggunakan FViews 9 dan FViews 10. Nanti kita bandingkan apa kelebihan dari FViews 9, apa kekurangan dari FViews 10. Jadi kelebihannya ada, kekurangannya ada di masing-masing versi ini, ya. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Dan kemudian nanti kita akan bicara dengan masalah data panel juga. Kemudian di sini ada beberapa tahapan ataupun langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam penelitian kita menggunakan analisis kuantitatif. Kebetulan sekali data yang saya gunakan ini menggunakan data panel laporan keuangan dengan salah satu judul nanti yang saya akan jelaskan di sini juga. Apa yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan ini? Yang pertama adalah kita melakukan estimasi model regresi dengan menggunakan data panel. Seperti apa? Nanti kita bahas di bawahnya tuh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan FViews, pada teknik analisis data ini semuanya bicaranya FViews, tidak ada yang berbicara masalah SPSS, metodenya seperti apa, tekniknya dengan SPSS, tekniknya dengan Listra seperti apa, tekniknya dengan Smart PLS seperti apa, itu beda-beda. Dalam kalau misalnya kita menggunakan salah satu alat, pasti teknik analisis datanya pasti berbeda. Kemudian setelah kita menentukan estimasi model regresi dengan menggunakan common effect, fixed effects, ya, dan kemudian model regresinya data panelnya dengan menggunakan apa, uji Hostman, ya, ada 3 uji nanti kita jelaskan di sini. Kemudian setelah kita menentukan memilih model yang sesuai pada data panel itu, apa yang harus kita lakukan, yaitu uji-uji. Yang pertama uji asumsi klasiknya tetap harus ada. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Di sini saya memberikan gambaran ataupun urutan-urutan bagaimana kita menggunakan metode tersebut di dalam sebuah penelitian. Kemudian di sini judul yang akan kita angkat di sini, analisis regresi ini untuk melihat pengaruh dari variabel CAR, NPF, ROE, ROA, FDR, BOPO terhadap Financial Sustainability Ratio pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini yang kita ambil dari datanya dari IDX dan juga dari BI, ya. Data ini saya ambil dari BI dan IDX. Oke, ini keterangannya bagaimana persamaannya untuk mencari persamaannya, karena kita juga nanti butuh persamaan ini di dalam FViews juga ada persamaan. Kemudian koefisien regresinya seperti apa? Ini kita jelaskan di sini. Kemudian lebih lanjut, ini untuk estimasi model regresi di dalam FViews, ya, yang tadi sempat saya singgung sedikit. Yang pertama kita lakukan estimasi model regresi dulu. Dengan cara apa? Satu, menentukan model yang tepat dari setiap sebelum kita melakukan proses selanjutnya, ataupun untuk melakukan uji asumsi, ataupun dengan melakukan hipotesis dalam sebuah penelitian dengan menggunakan FViews ini. Contohnya, estimasi model regresi data panelnya yang harus kita tentukan apa? Ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah common effect, kemudian fixed effect, dan kemudian random effect. Jadi 3 ini harus dilakukan prosesnya oleh kita. Jika kita melakukan common effect seperti apa? Jika kita melakukan fixed effect seperti apa? Jika kita melakukan pendekatan dengan menggunakan random effect seperti apa? Itu ada langkah-langkahnya. Nanti kita tentukan salah satunya. Setelah kita menentukan ini, baru kita nanti akan menentukan model regresi yang sesuai. Apakah model regresi, bagaimana dengan model regresinya? Model regresi yang sesuai itu dengan menggunakan uji tes, menggunakan chow test. Kemudian uji chow test itu seperti apa? Nanti dijelaskan di dalam metodologi ini, ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Kemudian bagaimana teknik melihat uji chow test tersebut, ya. Jadi kita harus tentukan di sini, kita buat teknik analisis datanya. Setelah kita melihat uji chow test, baru kita uji Hostman. Bagaimana hasil uji Hostman-nya? Bagaimana kita melihat hasil dari pengujian dengan menggunakan Hostman test tersebut. Kemudian yang terakhir setelah kita menentukan
model, baru kita lakukan uji asumsi klasiknya seperti apa. Nanti di sini dijelaskan, ya, dijelaskan terkait dengan uji asumsi klasiknya, dan kemudian kita juga melakukan bagaimana untuk analisisnya. Di sini yang kita lihat juga sama kayak SPSS ya. Di sini ada uji normalitas. Nanti yang kita lihat adalah nilai JB-nya. Bagaimana nilai JB-nya, ya. Kemudian uji autokorelasi. Kemudian ada uji multikolonitas. Kemudian ada uji heteroskedasitas. Tetapi uji-uji ini dilakukan setelah kita mendapatkan ataupun bisa menentukan modelnya dengan menggunakan yang tadi itu ketentuannya. Tentukan modelnya dulu, kemudian tesnya yang digunakan seperti apa, ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan langkahnya melakukan uji hipotesis. Apa saja di dalam uji hipotesis yang nanti kita akan lihat. Yang pertama yang akan kita lihat adalah uji koefisien determinasi, ya. Kemudian uji statistik, uji T statistiknya, dan yang terakhir adalah uji F-nya. Nanti di sini kita tentukan bagaimana, berapa tingkat derajat ataupun tingkat signifikansinya, bagaimana, seperti apa. Di sini sudah dijelaskan. Harus dijelaskan ya oleh Anda. Jadi ini kalau Anda menggunakan FViews itu ini teknik analisis datanya. Jadi teknik analisis data yang Anda gunakan untuk SPSS berbeda dengan FViews. Berbeda dengan pada saat Anda menggunakan Smart PLS. Berbeda juga pada saat Anda menggunakan Lisrel. Jadi teknik analisis data ini setiap tool berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama. Gitu ya, bagaimana mendapatkan hasil dari penelitian ataupun perhitungan dengan menggunakan data yang kita punya, hasilnya seperti apa dengan menggunakan alat ini. Tetapi yang membedakan di sini hanyalah teknik analisis datanya saja. Itu gambaran dari saya, penjelasan dari saya terkait dengan teknik analisis data, terkait dengan SPSS dan juga dengan FViews. Jangan sampai nanti teknik analisis data yang Anda gunakan campur aduk. Ya, campur aduk itu artinya Anda dalam teknik analisis datanya dengan menggunakan SPSS, tetapi di pembahasnya menggunakan FViews, itu yang tidak boleh. Itu yang namanya gado-gado, kalau saya bilang itu gado-gado, ya. Teknik analisis data yang digunakan tidak sesuai dengan pembahasan, itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan rekan-rekan juga terkait dengan analisis data. Jika butuh datanya, jika butuh metodenya seperti apa teknik analisis data untuk setiap, bagaimana kalau untuk Lisrel, bagaimana untuk ini, nanti akan saya share pada pada deskripsi di materi ini, supaya nanti teman-teman bisa download, ya. Jangan lupa gabung juga di grup kita di diskusi olah data SPSS, Lisrel, Smart PLS, dan FViews pada media sosial ini ya, yang di sini. Oke, diskusi untuk ini di Telegram, silakan nanti Anda gabung ya. Ada grup yang kita membahas berkaitan dengan metodologi ini, ataupun berkaitan bagaimana cara mengolah data, metodologinya seperti apa, itu yang nanti akan kita bahas. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.